Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Nanda Banyu Permana, NIM 180856150. Saya dari Program Studi Informatika Angkatan 2018, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topik sound yang saya dapatkan dari referensi multimedia Making It Work 8 Edition. Jadi, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang suara. Jadi, menurut buku ini, suara itu merupakan elemen multimedia yang paling sensual. Jadi, suara itu merupakan sebuah gelombang yang akan masuk ke telinga kita sehingga kita bisa mendengarkan sebuah suara. Jadi, kita bisa analogikan ketika misalkan kita mempunyai batu ataupun sebuah kerikil dan ketika kita melemparkannya ke sebuah kolam, akan ada sebuah percikan ataupun akan sebuah gelombang yang dihasilkan dari batu yang kita lempar tersebut. Nah, seperti itulah sebuah suara. Suara itu memiliki beberapa elemen lah misalkan. Yang pertama ada amplitudo, ada frekuensi, dan juga ada periode. Nah, amplitudo ini merupakan tinggi rendahnya suatu nada, dan untuk frekuensi adalah banyaknya getaran persatuan waktu, dan untuk periode sendiri itulah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Seperti itu. Kalau kita akan mengenal yang namanya desibel. Desibel ini apa sih? Desibel ini bisa bilang tingkat kebisingan, tingkat kekerasan sebuah suara. Kalau misalkan teman-teman lihat sini pada tabel, itu yang terbesar tuh sampai Saturn roket ataupun roket ke Saturnus ya sepertinya ya. Jadi kalau dalam buku ini menjelaskan bahwa suara yang bisa kita dengarkan itu secara normal di atas 90 desibel tuh sudah tidak bisa untuk kita konsentrasi seperti itu. Seperti misalkan ketika saya sekarang berbicara dan ada suara yang mungkin ya 20 desibel, masih sound studio tuh masih gimana ya, masih bisa didengarkan lah gitu loh. Tapi kalau misalkan subway train itu kan suara kereta api, ketika saya misalkan berbicara sekarang itu pasti sudah mengganggu seperti itu. Jadi semakin tinggi desibelnya itu akan mempengaruhi konsentrasi dan juga mempengaruhi kebisingan lah bisa dibilang. Jadi untuk semakin tinggi suara desibel tuh itu ya nggak bakal kita bisa berkonsentrasi menurut buku ini seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang audio digital. Jadi audio digital ini merupakan sebuah representasi karakteristik dari gelombang suara dengan angka yang mana proses tersebut sebagai digitalisasi. Jadi dalam audio digital ini ada yang namanya sampel, teman-teman. Sampel ini kalau dalam suara sih biasanya ada 8 bit dan 16 bit. Teman-teman mungkin tahu ada yang namanya audio ya, CD audio. Itu beberapa jenis audio tuh misalkan di 44,1 kHz seperti itu. Itu merupakan bagian dari representasi karakteristik dari audio digital itu loh. Ada angka lah yang mana untuk merepresentasikan audio digital tersebut. Nah, jadi untuk membuat file digital audio itu sebenarnya bagaimana sih caranya? Itu yang pertama tentunya kita memerlukan mikrofon. Sekarang pun saya berbicara dengan mikrofon. Kalau misalkan nggak ada mikrofon, jelas saya tidak bisa berbicara karena kita perlu sebuah alat untuk menginputkan suara kita. Nah, akhirnya kita akan menentukan kualitas sample rate seperti saya bilang tadi. Ada kualitas sample rate berupa 8 bit dan ada juga 16 bit. Terus dan selanjutnya kita harus memilih tempat yang tenang. Bahkan sekarang pun saya juga memilih tempat yang tenang. Kenapa? Karena kalau misalkan saya seperti saya bilang tadi, kalau misalkan saya berada di dalam kereta, tidak mungkin saya akan bisa menghasilkan suara yang bagus karena akan ada suara lain yang masuk ke dalam mikrofon kita. Jadi dianjurkan kita akan memilih tempat yang lebih tenang seperti itu. Nah, untuk mengedit rekaman digital itu ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama itu pemangkasan. Sini pemangkasan di sini untuk mencari uh, rekaman digital mana sih yang memang kita inginkan seperti itu. Jadi kita perlu pemangkasan. Misalkan kita seperti saya sendiri sekarang saya merekam dari awal sampai akhir, beberapa kali misalkan saya salah take, saya pangkas dan saya coba pilih mana yang terbaik seperti itu. Dan selanjutnya kita akan menggabungkan dua rekaman audio. Kalau misalkan menggabungkan dua rekaman audio, misalkan kita menggabungkan suara saya dengan suara background ataupun kita akan menggabungkan suara saya dengan suara yang lain untuk membuat suara saya menjadi lebih bagus seperti itu. Soalnya kita akan menyesuaikan volume dari dua rekaman audio yang berbeda. Tidak mungkin kalau misalkan suara saya dan suara background lebih besar suara background gitu. Jadi kita akan menyesuaikan volume dari dua rekaman audio tersebut. Apakah suara saya yang dibesarkan atau memang fokusnya di suara backgroundnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah mengubah format file rekaman. Itu bisa dibilang file rekaman kalau dalam video itu kan suara kita kan bercampur dengan suara videonya. Sedangkan kalau misalkan kita rekam dari mic kan berbeda dia. Hasil output suaranya ada yang MP4A, ada juga formatnya yang lain seperti itu. Jadi kita melakukan mengubah format file dari rekaman.
ketika misalkan kita mengedit sebuah rekaman digital gitu loh. Selanjutnya kita akan melakukan resampling atau downsampling. Jadi resampling atau downsampling adalah sebuah, dibilang bahasanya kompresi ya, karena suara kita kalau misalkan teman-teman tahu itu yang kita dengarkan sering-sering itu kan MP3. Sedangkan kalau misalkan CD itu filenya bisa lebih banyak. Misalkan file MP3 cuman beberapa MB, 3 MB, 4 MB, sedangkan kalau misalkan file CD itu bisa sampai ratusan MB. Kenapa seperti itu? Karena memang ada proses resampling ataupun downsampling sampai di tangan kita gitu loh. Itu pun juga jikalau diperlukan seperti itu. Nah, kita juga bisa menambahkan efek fade in atau fade out sebagai penambahan jika memang diperlukan. Kita juga bisa melakukan peregangan waktu, dan ataupun kita juga bisa melakukan inversing audio seperti itu, teman-teman. Nah, setelahnya kita akan menentukan ukuran file tersebut. Jadi, kita akan menentukan resolusi audio seperti apa sih kita gunakan, bisa 8 bit ataupun 16 bit. Nah, dari sini pun kita akan menentukan keukuran suara yang kita ingin digitalkan seperti itu. Dan ini akan berpengaruh juga ke ukuran file. Kalau misalkan kita pilih yang 8 bit, itu file akan lebih kecil, sedangkan kalau misalkan kita pilih 16 bit, itu kita akan dapatkan file yang lebih besar, dan juga keukuran suaranya pun beda di antara 8 sampai 16 bit ini. Nah, dalam hal ini kita juga akan mendapatkan rekaman stereo dan rekaman mono. Sebenarnya apa sih perbedaannya seperti itu? Kalau misalkan bisa dibilang, rekaman stereo adalah rekaman yang kalau kita dengarkan itu akan muncul suara dari kiri dan suara kanan, sehingga bisa dibilang lebih hidup lah, lebih realistis, karena kan kita juga mendengarkan dengan dua buah telinga ya. Nah, sedangkan rekaman mono itu sebenarnya memang bagus, cuman memang terdengar datar karena suara yang dihasilkan kiri dan kanan itu sama seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita lihat di akun YouTube sekarang tuh banyak yang sudah 8D seperti itu. Jadi suara itu seperti memutar-mutar di otak kita. Karena itu juga pengaruh dari rekaman stereo seperti itu. Kalau sekarang kan, kalau misalkan rekaman mono di seperti itu kan yang tidak bisa, karena rekaman mono itu kita dengarkan secara datar di telinga kita. Tapi memang secara logika rekaman stereo akan lebih banyak menghasilkan apa ya? Lebih tinggi lah untuk filenya, ukuran filenya. Kenapa? Karena memang rekaman stereo ini kan direkam dengan format yang berbeda dengan rekaman mono. Jadi dia akan menghasilkan file yang lebih tinggi untuk rekaman stereo daripada rekaman mono. Seperti itu. Kalau misalkan dibandingkan, bisa lihat seperti ini. Jadi bisa dibilang tidak ada gini, kalau misalkan dilihat pasti stereo yang lebih besar dengan sampling rate dan resolusi yang sama ya. Bahkan kalau misalkan dibandingkan, resolusi 16 bit untuk mono itu sama dengan resolusi 8 bit untuk stereo. Jadi memang bisa dibilang dari tabel ini kita juga bisa membuat kesimpulan bahwa file audio stereo itu memiliki ukuran 2 kali audio mono, karena kalau misalkan kita bisa bilang mono itu 1, stereo itu 2. Mono itu masuk ke kedua telinga kita, tapi kita mendengarkan satu suara. Sedangkan stereo itu kita mendengarkan suara dari kiri dan suara dari kanan. Jadi ini merupakan sebuah perbandingan bytes-nya yang kita perlukan selama 1 menit seperti itu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang MIDI, yaitu Musical Instrument Digital Interface. Jadi MIDI inilah sebuah standar hardware dan software internasional untuk saling bertukar data. Itu seperti sebuah kode musik lah dalam dan MIDI event seperti itu. Dan juga ini diantara perangkat musik elektronik dan juga komputer serta dari media yang berbeda seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih perbedaannya MIDI dengan audio digital? Kalau dibandingin dari segi file deh. Yang pertama itu MIDI memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada audio digital, dan audio digital tentu memiliki ukuran yang lebih besar. Kalau dibandingin sumber suara, bisa dibilang sumber suara MIDI ini berukuran tinggi, maka suara yang dihasilkan jauh lebih baik daripada audio digital. Sedangkan audio digital itu sama dengan saat pembuatan. Jadi ketika kita record, seperti itulah hasilnya seperti itu. Nah, dan MIDI ini itu dapat mengerti instrumen musik tanpa membuat sebuah rekaman ulang. Sedangkan pada audio digital itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Tetapi pada MIDI itu dia aplikasinya terbatas hanya untuk audio MIDI. Sedangkan pada audio digital sebetulnya masih banyak perangkat lunak untuk audio digital yang bisa kita dengarkan. Dan selanjutnya adalah kita kalau misalkan mau mempelajari MIDI, kita harus mempunyai pengetahuan tentang musik. Karena banyak proses lah di dalam MIDI tersebut.
Dan untuk audio digital, kita tidak harus mempelajari itu. Kita hanya perlu mendengarkan dan kita sudah bisa menjadi expert lah seperti itu. Dan untuk MIDI itu, dia bergantung dengan kualitas dari alat pemutarnya. Jadi semakin bagus alat pemutar, ya semakin bagus suara MIDI yang kita dengarkan. Seperti itu. Kalau misalkan audio digital, itu tidak tergantung alat pemutar, karena memang seperti yang dijelaskan tadi, dia kualitasnya sama dengan pembuatan. Tapi bisa dibilang MIDI ini sumber suaranya bagus, tapi memang harus ada perkhususan ya di sini. Dia harus alat pemutarnya juga harus bagus seperti itu. Dan kita akan berkaitanlah dengan format file audio. Nah, di sini mungkin di depan ini ada beberapa format file audio yang sering sekali lah kita dengar. Mungkin beberapa tidak kita tahu, tapi yang di depan ini adalah 5, menurut saya adalah ranking 5 paling banyak yang kita tahu gitu loh. Yang pertama itu WAV. WAV itu bisa dibilang file asli dalam CD seperti itu. Jadi WAV ini biasanya filenya akan lumayan besar karena dia bisa dibilang tidak mengalami proses downsampling ataupun sampling. Nah, yang kedua ada MP3. MP3 ini bisa dibilang bukan kasta terbawah, tapi dia bisa dibilang paling banyak lah yang kita tahu. Kan kita sering nih, kamu mau beli apa tuh? Kamu beli MP3 player gitulah. Karena emang MP3 inilah paling populer. Suara yang dihasilkan sudah bagus, tapi kalau misalkan kita ingin mendengarkan lebih jelas lagi, itu tidak bisa di MP3. Ada beberapa suara yang memang tidak terdengar di MP3 karena dia mengalami proses resampling ataupun downsampling tersebut. Dan filenya pun akan lebih kecil daripada file WAV, jauh sekali bisa dibilang. Dan kedua ada MP4. MP4 ini bisa dibilang setingkat MP3 yang di-upgrade, makanya perbedaannya itu MP3 ada MP4. Jadi suaranya akan lebih bagus dan juga filenya yang dibutuhkan juga lebih besar. Dan selanjutnya ada AAC. Nah, AAC ini khusus untuk Apple Audio Coding seperti itu kalau tidak salah ya kepanjangannya. Jadi ini merupakan sebuah file yang bisa bilang kalau ingin mendengarkan AC itu bisa didapatkan dengan berlangganan Apple Music. Jadi format AC ini dikembangkan oleh Apple khusus untuk perangkat Apple sendiri, misalkan pada iPhone, iPad ataupun yang lainnya. Sebenarnya kualitas suaranya sudah bagus, tapi masih di bawah WAV karena dia mempunyai kekhususan sendiri untuk didengarkan pada perangkat Apple, sedangkan tidak bisa digunakan untuk perangkat yang lainnya. Yang terakhir adalah FLAC. Jadi FLAC ini bisa dibilang juga mirip-mirip dengan WAV, di mana dia memiliki suara yang lebih bagus daripada MP3, MP4 dan juga AAC, dan juga filenya lebih besar seperti itu. Bahkan di beberapa kasus satu file lagu pun bisa sampai ratusan MB sama seperti WAV, tapi dia ada penurunan sedikit lah dari WAV karena memang ada proses sampling seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan file ke project media. Seperti apa sih yang kita lakukan? Yang pertama itu kita harus menentukan format file yang kompatibel dengan perangkat lunak. Karena seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa format file yang memang tidak kompatibel. Kalau misalkan kita masukkan musik dengan format AAC ke dalam sebuah Android, bisa dibilang kan tidak cocok karena memang bukan format filenya yang bisa dilakukan perangkat lunak seperti itu. Jadi perangkat lunaknya tidak akan menerima, tidak akan bisa membaca. Selanjutnya kita akan menentukan kemampuan pemutaran suara, codec dan plugin. Jadi ini juga berpengaruh dengan suara yang kita dapatkan karena codec dan plugin ini merupakan alat pemutar suaranya seperti itu. Selanjutnya adalah tentukan jenis suara yang diperlukan, suara apa saja yang kita ingin dengarkan. Ya, kita tentukan di mana kapan Anda ingin menggunakan audio digital ataupun sebuah data MIDI. Karena seperti perbandingan tadi, itu berbeda-beda kasusnya. Bisa dibilang MIDI ini tuh sangat bergantung dengan alat pemutar musik, sedangkan audio digital ini tidak bergantung. Maksudnya kita akan mengedit suara agar sesuai dengan project yang kita mau. Dan selanjutnya kita akan menguji suara untuk memastikan waktunya tepat dengan gambar sebuah proyek kita. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin dalam penyampaiannya jika ada banyak salah kata, saya mohon maaf.